kita kan berbicara tentang update Indonesia yang sudah kita upload di website Indonesian Institute di bulan November ini. Nah, saya langsung ke Ali nih. Ali kan nulis tentang RUU DIY, ada quo vadis, bisa dijelaskan nggak, Li? Ya, jadi undang-undang ini sudah lama sekali dan banyak polemik. Dua hal yang menjadi polemik dasar dari RUU DIY. Pertama, masalah penunjukan di buku. Dan kedua adalah bagaimana bahasa lokal itu bisa dikomunikasikan di dalam RUU itu sendiri. Kalau RUU Jakarta, Rasulullah SAW dan lagi itu Papua itu relatif sudah selesai. Nah, ini RUU ini memang perlu sebuah terobosan baru dan perlu sebuah niat ataupun political will dari pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan. Dan berharap mudah-mudahan tahun ini bisa. Untuk jelasnya mungkin bisa dibaca di itu termasuk rekomendasinya ya. Sampai kepada bagaimana harus seperti apa dan bagaimana menjadi sebuah jembatan bahasa antara pemerintah lokal, masyarakat dan gitu. Menarik sekali di situ ya, Li ya. Lalu yang bidang sosial nih, sebelum bergerak di bidang hukum, di sosial karena kita tadi berangkat juga ke isu-isu konflik sosial yang terjadi, kekerasan oleh kelompok-kelompok radikal. Lalu kan ada protap, polemiknya atau dilemanya ada protap itu apa bukannya itu jadi kebaikan atau ini sebenarnya pisau bermata dua nih, Wan? Kalau dari ulasannya Wiwan di update. Jadi begini, kepolisian kita sering dikritik karena terkesan membiarkan aksi anarkis yang terjadi di masyarakat. Lalu kita di satu sisi menyambut baik proses tetap atau protap ini yang telah diberlakukan oleh Kapolri. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran di masyarakat apabila nanti protap ini diterapkan oleh aparat kepolisian di lapangan, namun penafsiran bagaimana situasi yang dianggap sudah menjurus pada tindak anarkis itu dapat berbeda antara aparat dan masyarakat. Kita mengkhawatirkannya di situ. Tapi kalau dari sisi rekomendasi sendiri yang mungkin bisa dijelaskan sedikit saja di sini kalau yang ada di update bulan November. Kalau rekomendasinya tentunya isunya adalah bagaimana penerapan di lapangan tadi. Jadi aparat harus benar-benar dibekali dengan pengetahuan membedakan mana situasi yang sudah anarkis dan masih ditoleransi. Yang penting juga adalah aparat tidak dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan untuk melindungi atau berpihak kepada kepentingan tertentu. Itu jadi tergantung di prakteknya nanti di lapangan ya? Ya, betul sekali. Oke, itu juga isu yang menarik. Nah, itu kan terkait dengan bidang hukum. Mungkin saya ingin tanya juga nih ke Endang, karena ada kemajuan yang baru karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi di bulan Oktober kemarin, terutama terkait pelarangan buku dan ya Undang-Undang PNPS. Itu bagaimana ceritanya? Ya, jadi Mahkamah Konstitusi pada sidang tanggal 13 Oktober yang lalu sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963 dicabut. Kekuatan hukumnya tadi tidak boleh dipergunakan. Nah, undang-undang ini selama ini yang digunakan oleh kejaksaan untuk memberedel atau melarang buku. Tapi bukan berarti pelarangan buku dihapuskan dari negara ini. Mahkamah Konstitusi tetap mengizinkan ada pelarangan buku, cuma tidak langsung bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam ini kejaksaan. Pelarangan buku dimungkinkan, tapi melalui putusan pengadilan dan itu dinyatakan kuat karena telah melanggar undang-undang. Jadi kemungkinan yang akan terjadi, buku tetap beredar, tapi mungkin ada anggota masyarakat atau pemerintah yang keberatan dengan isi buku tersebut, dia melakukan gugatan. Jadi ini tahapnya akan panjang kemungkinan. Kalau mengikuti tata aturan peradilan, bisa jadi kan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kasasi, itu berarti akan lama sampai memutuskan sebuah buku dilarang atau tidak. Kalau sekarang kan hanya melalui clearing house kejaksaan, satu buku yang baru mau terbit itu sudah bisa dinyatakan dilarang. Jadi putusan MK ini secara mendasar
membawa optimisme buat kita bahwa semangat untuk mengeluarkan pendapat ini sudah lebih terbuka. Tapi di sisi lain ini menjadi PR buat pemerintah bahwa pemerintah harus membuat mekanisme pengawasan yang lebih persuasif, tidak represif dalam menangani peredaran buku dan penerbitan yang sejenis. Itu rekomendasi kita. Ya, kita hargai sekali putusan MK ini dalam kerangka mendukung kebebasan berpendapat keseluruhannya. Tentunya ulasan yang sangat menarik sekali tadi di bidang hukum terkait keputusan MK, lalu kita juga dengar dari Wiwan terkait dengan protap yang kita sangat butuhkan untuk memastikan bahwa ketika ada konflik sosial, ada kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan bisa ditangani ya oleh aparat keamanan terutama dan bisa menjalankan tugasnya. Dan lalu juga dari Ali tentang RUU DIY, dan kita harapkan ini juga bisa tuntas ya, tidak terlalu lama di dalam daftar prolegnas. Dan mungkin lebih lanjutnya bisa Anda baca lebih lanjut di website kami yang sudah diupload dengan update Indonesia versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk edisi November 2019.